Salam. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini merupakan kesimpulan dari seluruh pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu pelajaran kelima, tanggal 24 sampai tanggal 30 bulan Januari tahun 2026 yang berjudul Bersinar seperti cahaya di malam hari. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Filipi 2 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai penutup dari keseluruhan pelajaran ini, kita diteguhkan kembali bahwa panggilan utama orang Kristen adalah menjadi terang di tengah dunia yang gelap, sebagaimana ditekankan oleh Yesus dan ditegaskan ulang oleh Rasul Paulus. Terang bukan sekadar simbol moralitas pribadi, melainkan representasi nyata dari kehidupan yang telah disentuh, diubahkan, dan digerakkan oleh kasih karunia Allah. Dunia yang gelap bukan hanya merujuk pada kejahatan yang tampak, tetapi juga pada kehilangan arah, kebenaran, dan pengharapan yang meluas dalam kehidupan manusia. Karena itu, saudara, keberadaan orang percaya di dunia bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk menghadirkan terang keselamatan. Iman sejati selalu bersifat misioner dan tidak pernah berhenti pada pengalaman rohani yang bersifat privat. Bapak Ibu yang kekasih, hubungan antara iman dan perbuatan menjadi fondasi penting dalam pemahaman keselamatan yang alkitabiah dan seimbang. Kitab Filipi 2 ayat 12 dan 13 serta kitab Yakobus 2 secara bersama-sama menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman. Tapi iman itu harus diwujudkan dalam ketaatan yang nyata. Perbuatan baik bukanlah sarana untuk memperoleh keselamatan, melainkan bukti bahwa keselamatan itu sungguh hidup dan bekerja di dalam diri seseorang. Ketika iman tidak menghasilkan perubahan hidup, maka iman itu kehilangan maknanya dan menjadi kosong. Bapak Ibu, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar berarti menanggapi anugerah Allah dengan tanggung jawab yang serius dan penuh kesadaran. Saudara-saudara sekalian, ungkapan dengan takut dan gentar mengingatkan kita bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap enteng atau dijalani dengan sikap sembrono. Frasa ini, Bapak Ibu, mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap kekudusan Allah dan kesadaran akan tanggung jawab besar sebagai umat tebusannya, bukan ketakutan akan kehilangan keselamatan yang dimaksud, melainkan kesadaran bahwa hidup orang percaya membawa dampak kekal bagi diri sendiri dan orang lain. Sikap ini, saudara-saudara, mendorong kerendahan hati, ketergantungan penuh kepada Allah, dan kesediaan untuk terus dibentuk. Kehidupan Kristen menjadi proses pertumbuhan yang serius, namun penuh pengharapan. Bapak Ibu yang kekasih, tema terang bagi dunia menegaskan kembali identitas misioner gereja sebagai perpanjangan karya Kristus di bumi. Sejak perjanjian lama, terang telah menjadi metafora bagi kehadiran Allah
yang menyelamatkan dan menuntun umatnya. Dalam Yesus Kristus, terang itu mencapai puncaknya, dan melalui gereja, terang itu terus dipancarkan ke ujung bumi. Gereja dipanggil bukan hanya untuk memberitakan Injil melalui kata-kata saudara-saudara, tetapi juga melalui kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Ketika kasih, kebenaran, dan kesatuan dinyatakan dalam komunitas orang percaya, dunia dapat melihat terang Allah dengan jelas. Saudara-saudara yang terkasih, kesatuan jemaat memiliki peran yang sangat penting dalam kesaksian terang tersebut. Paulus dengan tegas mengaitkan panggilan untuk bercahaya dengan sikap tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan di antara sesama orang percaya. Konflik internal, perselisihan, dan egoisme melemahkan kesaksian gereja dan meredupkan terang Injil. Sebaliknya saudara, persekutuan yang penuh kasih, saling mendukung dan berfokus pada Kristus akan memperkuat daya tarik Injil menjadi terang bagi dunia, dimulai dari kesetiaan, membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu sekalian, kisah Timotius dan Epafroditus memberikan gambaran konkret tentang kualitas rohani yang dibutuhkan untuk pelayanan yang efektif dan berkenan kepada Allah. Timotius ditampilkan sebagai sosok yang sehati sepikir dengan Paulus, sungguh peduli pada kepentingan orang lain, dan memiliki karakter yang telah teruji melalui penderitaan. Epafroditus digambarkan sebagai pelayan yang setia, penuh kasih, dan rela mempertaruhkan nyawanya demi pekerjaan Kristus. Kedua tokoh ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa pelayanan sejati selalu menuntut pengorbanan pribadi. Allah memanggil umatnya untuk memberi yang terbaik, bukan sisa-sisa kenyamanan hidup. Saudara-saudara sekalian, penderitaan dan pencobaan, sebagaimana ditekankan dalam pelajaran ini, bukanlah tanda kegagalan iman, melainkan sarana pembentukan karakter. Kesulitan hidup menguji ketulusan iman dan menyingkapkan kualitas rohani yang sejati. Melalui tekanan dan tantangan saudara-saudara, Allah membentuk kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, dan keberanian dalam diri umatnya. Tanpa proses ini, pelayanan akan rapuh dan mudah goyah ketika menghadapi perlawanan. Penderitaan harus dipandang sebagai bagian dari panggilan Kristen, bukan sebagai hambatan bagi misi. Bapak Ibu yang kekasih, pelajaran ini juga mengingatkan bahwa terang Injil tidak dapat dipisahkan dari perbuatan baik yang nyata. Yesus sendiri menegaskan bahwa terang harus bercahaya melalui perbuatan baik agar Bapa di sorga dipermuliakan. Perbuatan baik itu, Bapak Ibu, bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan sebagai ekspresi kasih Allah yang bekerja melalui umatnya. Dunia yang gelap membutuhkan bukti konkret dari Injil yang diberitakan, bukan hanya argumentasi teologisis. Ketika orang percaya melayani dengan tulus, dunia dapat melihat Injil sebagai realitas yang hidup dan relevan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketergantungan penuh kepada Allah tetap menjadi kunci utama dalam seluruh pengalaman, keselamatan, dan pelayanan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat dilakukan tanpa karya Allah di dalam diri manusia. Kitab Filipi 2 ayat 13, Bapak Ibu, menegaskan bahwa Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kesadaran ini menjaga orang percaya dari kesombongan rohani
dan jebakan legalisme. Segala keberhasilan dalam pelayanan dan pertumbuhan iman harus selalu dikembalikan kepada kemuliaan Allah semata. Saudara-saudara sekalian, pelajaran ini mengajak setiap orang percaya untuk mengevaluasi kembali hidup dan panggilan pribadinya. Apakah iman kita sungguh menghasilkan terang yang dapat dilihat oleh dunia, ataukah hanya tersimpan sebagai keyakinan pribadi tanpa dampak nyata? Dunia yang gelap, Bapak Ibu, membutuhkan orang-orang Kristen yang berani hidup berbeda, setia dalam ketaatan, dan rela berkorban demi Injil. Keselamatan yang sejati akan selalu mendorong keterlibatan aktif dalam misi Allah dengan hidup sebagai anak-anak terang. Kita mengambil bagian dalam rencana Allah untuk membawa keselamatannya sampai ke ujung bumi. Sebagai kesimpulan akhir, Bapak Ibu sekalian, kita diteguhkan bahwa iman, perbuatan, terang, dan misi bukanlah tema yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan Kristen. Keselamatan oleh iman melahirkan perbuatan baik memancarkan terang, dan terang membawa dunia kepada Kristus. Inilah panggilan luhur gereja dan setiap orang percaya di segala zaman. Dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah, saudara-saudara, berjalan dalam ketaatan dan hidup dalam kasih, kita dapat menjadi terang yang tidak padam di tengah dunia yang gelap. Kiranya melalui hidup kita, Kristus dimuliakan, Injil diberitakan, dan banyak jiwa dibawa kepada keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kesimpulan pelajaran firman Tuhan untuk saat ini. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.